Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rekayasa pondasi 1 untuk subbab analisis daya dukung pondasi dangkal menggunakan teori Meyerhof. Gitu. Jadi ada dua outline yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu analisis menggunakan teori Meyerhof? Yang kedua adalah contoh soal. Jadi, gini. Pada dasarnya, perhitungan daya dukung pondasi dangkal menggunakan Meyerhof itu tidak berbeda jauh dengan perhitungan daya dukung pondasi dangkal menggunakan teori Terzaghi gitu. Hanya saja di sini ada beberapa hal yang berbeda dari dua teori tersebut. Jadi yang pertama adalah Meyerhof menganggap bahwasanya sudut baji beta atau sudut antara bidang AD atau BD terhadap arah horizontal tidak sama dengan V atau sudut geser tanah. Tetapi beta itu lebih dari V. Jadi maksudnya apa? Di sini sudut antara bidang AD dan garis horizontal atau sudut antara bidang BD dan garis horizontal ini tidak sama dengan sudut geser tanah. Di mana dia menyebutkan bahwasanya sudut ini itu lebih dari sudut geser tanah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya model keruntuhan dari Meyerhof ini lebih menujam ke dalam dibanding dengan si Terzaghi. Perbedaan yang kedua adalah zona keruntuhan berkembang dari dasar pondasi ke atas sampai mencapai permukaan tanah. Itu. Untuk teori Terzaghi yang sudah kita pelajari sebelumnya, model keruntuhan dari teori Terzaghi adalah berhenti sampai sini. Jadi tidak sampai di permukaan tanah. Gitu. Sedangkan si Meyerhof ini, keruntuhan tanah itu terjadi dari dasar fondasi sampai mencapai permukaan tanah. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah si Meyerhof ini dia memperhitungkan beban miring, juga dia memperhitungkan faktor bentuk dari pondasi dan faktor kedalaman pondasi. Begitu. Di perhitungan bearing capacity menggunakan teori Terzaghi, yang saya sering sampaikan adalah QU itu pasti CNC QNQ setengah gamma beta dikali dengan N gamma. Nah, di sini ada 3 tambahan faktor di setiap komponen. Untuk di sini ini belakangnya pasti C semua. Karena ini untuk kohesinya, kemudian yang di sini karena ini adalah Q, maka semua faktornya ada notasi Q-nya. Ini untuk gamma, semua faktornya ada notasi gamanya. Gitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan S, D, dan I di sini? S ini adalah sebuah notasi yang menunjukkan faktor terhadap bentuk atau shape gitu. Oke, di sini notasinya S. Kemudian untuk yang D ini adalah faktor kedalaman atau depth, dan yang I ini adalah faktor untuk kemiringan dari beban. Ingat ya, kemiringan dari beban. Begitu. Itu saja, jadi ada tambahan 3 faktor ini, 3 faktor S, D, dan I. Untuk penentuan bearing capacity faktornya, ini NC, NQ, N gamma, hati-hati ya, nilai dari NC, NQ, N gamma antara teori Terzaghi dan Meyerhof itu berbeda. Gitu. Jadi di sini kalian bisa menentukan ketiga faktor daya dukung ini menggunakan persamaan ini. Atau kalian bisa menggunakan tabel yang ada di sini, di mana nilai NC, NQ, N gamma ini adalah tergantung dari sudut geser tanah. Gitu. Ini sampai nilainya itu 50.
Atau bisa juga menggunakan grafik ini. Kalau di grafik ini tinggal diplotkan saja nanti berapa nilai sudut gesernya. Bisa kalian dapatkan nilai NC, NQ, dan N gamma. Gitu. Nah, di sini ada dua pilihan kalau misalkan pondasinya itu memanjang dan jika pondasinya itu bujur sangkar. Gitu. Dan untuk faktor bentuk, faktor kedalaman, dan faktor inklinasi, ini setiap faktor bentuk kita pasti punya 3 nilai untuk yang C, Q, dan gamma. Gitu. Nah, nanti kita menentukan SC, SQ, dan S gamma berdasarkan rumus yang ada di sini. Dimana untuk SQ, S gamma, kalau misalkan sudut geser tanah itu lebih dari 10 derajat, maka kita menggunakan persamaan ini. Kalau sudut gesernya itu sama dengan 0, berarti nilai SQ, S gammanya sama dengan 1. Gitu. Sama halnya untuk yang faktor kedalaman ini, yang membedakan hanya di sini D per B atau kedalaman dibagi dengan lebar. Untuk yang faktor inklinasi atau inclination factor, jadi di sini faktor kemiringan beban. Faktor kemiringan beban ini adalah sudut kemiringan beban terhadap garis vertikal. Jadi di sini ini ada fungsi sudut di sini. Hati-hati, sudut ini diukur dari arah vertikal, bukan dari arah horizontal gitu ya. Jadi kalau misalkan sudutnya miring begini, yang dihitung adalah sudut antara kemiringan beban terhadap garis vertikal. Gitu. Jika sudutnya itu sama dengan 0, jika bebannya itu vertikal, maka sudut delta ini dia pasti sama dengan 0. Gitu. Nah, kalau sudut delta ini sama dengan 0, maka nilai IC, IQ, dan I gamma ini dia sama dengan 1. Gitu. Ya, saya kira itu cukup jelas dan bisa dipahami. Oke, ini beberapa catatan untuk faktor bentuk dan faktor kedalaman. Gitu. Jadi untuk pondasi lingkaran, nilai B per L itu sama dengan 1. Dan jika nanti akan ada beban eksentris yang akan kita bahas setelah ini di pertemuan yang lain, maka digunakan cara dimensi fondasi efektif yang disarankan oleh Meyerhof dengan B aksen sama dengan B-2 eksentrisitas terhadap X atau terhadap B, dan L aksen sama dengan L-2 eksentrisitas terhadap Y. Untuk beban eksentrisitas dua arah digunakan B aksen per L aksen sebagai ganti B per L, dan jika beban eksentrisitas satu arah digunakan B per L atau B per L aksen, tergantung dari letak relatif eksentrisitasnya beban. Apakah eksentrisitasnya terhadap lebar atau terhadap apakah eksentrisitasnya terhadap B atau terhadap L gitu. Dan untuk faktor kedalaman ini, untuk faktor kedalaman nilai B per D pada faktor kedalaman B tetap diambil nilai yang sebenarnya gitu. Jadi bukan diambil nilai B aksen. Itu mungkin catatannya. Nah, sekarang this is an example. Jadi kita di sini diberikan sebuah pondasi telapak 4 persegi panjang gitu ya. Dengan dimensi adalah 1,5 dikali dengan 2 meter. Atau maksudnya adalah pondasinya persegi panjang dengan lebarnya 1,5 dan panjangnya adalah 2 meter, terletak pada kedalaman 1 meter dari permukaan tanah. Seperti pada gambar ini. Gitu. Dari uji triaksial didapatkan sudut gesernya sama dengan 35, C-nya sama dengan 30. Data tanah lainnya adalah gamma sama dengan 18 kN per meter kubik. Dari permukaan air tanah sangat dalam, jadi tidak ada pengaruh muka air tanah. Bila faktor aman F, berapa beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung teori Meyerhof maupun Terzaghi? A untuk Meyerhof dan B adalah untuk Terzaghi. Ini yang ditanyakan adalah, diperhatikan ya, beban kolom maksimum
gitu ya. Jadi berapa beban dari atas struktur ini yang diperbolehkan jika faktor keamanannya itu sama dengan 3. Nah, ini kita hitung berdasarkan teori Meyerhof dan Terzaghi. Untuk Meyerhof ini, jadi seperti yang saya sampaikan di awal, hati-hati bahwasanya dalam menentukan NC, NQ, N gamma itu antara Meyerhof dan Terzaghi itu menggunakan tabel yang berbeda atau menggunakan equation yang berbeda gitu. Jadi sudut geser tanahnya adalah 35, maka untuk Meyerhof itu NC, NQ, N gammanya sebagai berikut. Dan juga untuk Terzaghi, maka kita lihat tabelnya, kalau V-nya 35, NC, NQ, N gammanya sebagai berikut. Kita lanjut ke ini menurut Meyerhof. Jadi yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwasanya di Meyerhof itu ada 3 faktor tambahan lagi. Selain faktor daya dukung NC, NQ, N gamma, ada faktor inklinasi, faktor bentuk pondasi, dan faktor kedalaman gitu. Ini untuk faktor inklinasi, karena bebannya itu vertikal, berarti sudut deltanya sama dengan 0, maka faktor inklinasinya semuanya nilainya sama, yaitu sama dengan 1. Gitu. Nah, ini untuk faktor bentuk pondasi, V-nya sama dengan 35. Ini SC bisa kita hitung menggunakan persamaan yang tadi sudah saya jelaskan. Ini SQ-nya. Jadi di sini kita dapat SC sama dengan 1,55, SQ sama dengan S gamma 1,28. Faktor kedalaman pondasi. Oke, untuk faktor kedalaman, ini karena bebannya ini berada di pusat fondasi dan dia arahnya vertikal, jadi tidak ada eksentrisitas. Maka D per B di sini adalah 1 dibagi dengan 1,5 atau sama dengan 0,67. Gitu. Nah, untuk faktor kedalamannya kita hitung berdasarkan persamaan yang tadi. Kita dapat DC, DQ sama dengan D gamma dengan nilai sebagai berikut. Selanjutnya, ini kita buat ringkasan dulu faktor-faktor yang ada di Meyerhof. Ada 4 faktor ini: faktor daya dukung, faktor inklinasi, faktor bentuk, dan faktor kedalaman. Selanjutnya kita hitung Q di mana DF dikali dengan gamma 1 dikali dengan 18, jadi sama dengan 18 kN per meter persegi. Dan untuk daya dukung ultimate-nya kita hitung menggunakan teori Meyerhof ini. Didapatkan Q ultimate sama dengan 4.295 kN per meter persegi. Untuk Q netonya itu kita dapatkan Q ultimate dikurangi dengan DF dikali dengan gamma. Jadi 4.277 kN per meter persegi. Gitu. Jadi perlu kalian ketahui ya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di sebelumnya, yang ditanyakan tadi adalah berapa beban yang mampu diterima oleh kolom jika faktor safety-nya itu adalah sama dengan 3. Kalau yang ditanyakan itu adalah hanya beban dari struktur atas yang mampu diterima, maka yang ditanyakan itu adalah Q netonya di sini. Jadi di sini kita diminta untuk mendapatkan Q neto, hanya saja Q neto itu bentuknya dalam tegangan. Yang ditanyakan adalah gaya yang diterima oleh kolom. Kalau gaya berarti tegangan dikali dengan luasan. Itulah kenapa di perhitungan ini setelah kita mendapatkan QN dibagi dengan F, ini kan sama dengan Q neto atau QN. Saya ulangi sekali lagi ya, QN dibagi dengan F, ini artinya adalah tegangan neto yang diperbolehkan untuk diterima dari struktur atas, gitu. Tegangan yang diperbolehkan untuk diterima dari struktur atas.
atau beban dari struktur atas dalam bentuk tegangan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah gayanya. Maka si tegangan ini harus kita kalikan dengan luasan, yaitu B dikali dengan L atau luasan pondasinya untuk mendapatkan gayanya. Begitu. Nah, untuk si teori Terzaki ini saya kira kalian tidak ada kesulitan ya, karena kan sudah kita bahas sebelumnya. Yang mana intinya adalah dari hasil ini terlihat bahwa nilai-nilai yang diperoleh dari analisis Terzaki itu lebih kecil. Kalau kalian lihat di sini, P maksimum atau beban kolom maksimumnya ini adalah 3000 kN, kalau ini 4000. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.